sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Mungkin yang tidak bagus itu yang mau impor mau mereka saja. Itu yang mereka anggap tidak bagus itu. Pemirsa, isu BBM di Indonesia menjadi perbincangan publik belakangan ini karena beberapa hal, salah satunya kandungan etanol yang dianggap berpengaruh buruk terhadap performa mesin kendaraan. Etanol ini adalah bahan bakunya dari jagung, tebu, kemudian singkong, dan ini tidak hanya sekedar untuk mempertahankan energi kita, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Pemerintah menyebut etanol 10% sebagai langkah menuju energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan impor. Tapi, bagaimanakah masyarakat memandang hal tersebut? Kayak ini ya, agak ada pemborosan dikit dah. Kalau patokan saya tuh tiap hari kan saya isi 100 ya buat jalan kayak gini ya. 100 itu pendapatan kotor minimal 400. Nah sekarang nggak ada 400. Paling itu 325 sampai 50 udah mentok, udah habis, udah yang isi 100 tadi itu. Kalau di sisal itu pernah sekali. Perbedaannya tuh hariannya enak, enteng. Kalau diesel ya, tapi kan agak mahal dikit itu loh. Cuman kayak terasa enteng gitu loh, enggak kayak apa istilahnya kayak gandol, ini udah kayak enteng gitu, beda. Kalau pertalit kan agak ngoyo dikit gitu, agak ngoyo. Tapi ya mau gimana lagi kalau kita nggak pakai pertalit, mau pakai pertamax ya sama juga bohong, nggak dapat apa-apa, habis buat bensin nanti. Setahu aku kan kalau ini kan dia dari ini ya, dari bahan-bahan yang terbarukan ya, karena kan dia dari singkong, dari tebu kayak gitu kan. Dan sebenarnya tujuan aslinya kan dia itu dibuat untuk mengurangi ketergantungan kita sama impor minyak kan, karena kan kita sekarang udah ngimpor minyak dari luar untuk memenuhi demand bahan bakar di Indonesia gitu. Terus yang kedua juga kan dia lebih ini ya, lebih sustainable dan lebih hijau gitu, lebih green energy karena dia pakai energi yang terbarukan. Sedangkan kalau dari minyak bumi kan dia energi yang terbarukan. Setahu dia dulu tuh udah ada yang 5% deh, etanol 5%, terus kan baru tahun ini yang dijadiin etanol 10%. Nah, artinya kan kita nambah gini, ngurangin lagi si 5% demand itu dari luar gitu kan. Jadi ya bisa aja secara pengeluaran negara kan itu jadi lebih murah gitu kan. Mungkin yang aku sering baca negatifnya itu adalah karena banyak namanya kendaraan di Indonesia kayak mobil atau motor gitu yang kalau nggak salah itu belum terlalu kompatibel sama etanol. Dan walaupun sebenarnya maksudnya baik kan buat nggak subsidi bahan bakar, cuman kalau kita melihat dari sisi lingkungannya bisa deforestasi ya kalau nggak salah. Jadi pohon-pohon jadi gundul gitu kan. Jadi gimana caranya supaya nggak malah nambah kerusakan ke lingkungan tersebut gitu. Setiap kebijakan tentu punya dampak yang positif maupun negatif. Dari kacamata kebijakan etanol 10%, terdapat komentar masyarakat yang beragam. Tentunya, komentar-komentar ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk dapat mengevaluasi kebijakan ini dari berbagai sudut pandang, agar etanol 10% menjadi solusi penyelamat, bukan jalan pada kehancuran.